halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubul ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani summa ila ruhi Ustadina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin haddal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'budullaha firridha fa illam tastati'u fa bis sabri ala ma takrahuna khairun kasirun." Artinya, berbuatlah oleh kamu akan ibadah yang zahir dan yang batin itu di dalam keridaan, kenyamanan. Keridaan itu kenyamanan hati kita. Kada ada rasa beban dan terpaksa. Yakni dengan suka hati. Maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadat dengan suka hati itu, maka berbuat ibadah di dalam sabar. Jangan tergesa-gesa, jangan dipengaruhi oleh perasaan yang lain daripada untuk mengingat Allah. Atas barang yang kau benci itu, yaitu kebajikan yang amat banyak. Kita kadang-kadang dianggap remeh atau kecil nilai ibadah itu, padahal pahala karena kita kulir menggawi. Itu maksudnya takrahu itu. Nafsu kita ini kulir menggawi. Contohnya misalnya kayak sembahyang sunat wudu, ibadah wudu kan kadang-kadang kita tidak ingat. Padahal itu pahalanya orangnya masih hidup sudah diberitahu. Seperti Bilal yang Nabi mendengar gerisik, jalannya Bilal itu adalah upahnya sandal emas. Nah, itu artinya kadang-kadang nafsu kita sangat menegah untuk melakukan itu. Nah, banyak lagi misalnya kita waktu bawir tadi memang itu pada pernah ditinggal Rasulullah seperti kul huwallah, kul a'udzubinas. Dan Rasulullah kada pernah meninggal Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kada pernah meninggal Rasulullah. Setiap sebelum berzikir itu memohon kepada Allah kebajikan-kebajikan yang luar biasa nilai pahalanya, dan itu kadang-kadang kita terlupakan. Nah, ini yang dimaksud alama takrahuna khairun kasirun, padahal yang kamu tinggalkan itu nilai kebajikannya di sisi Allah luar biasa. Atau yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, walikullin darajatun mimma amilu fayuwaffihim amalahum wa lahum yudzamun. Setiap jin dan manusia itu derajatnya akan jauh naik di hadirat Allah mimma amilu, dari aktivitas mereka, dari amal-amal saleh mereka, fayuwaffihim amalahum, dan Allah akan menyempurnakan nilai derajat itu,
wa hum la yuzlamun. Sedikit pun tidak dikurangi. Tapi kita kadang-kadang lalai. Nah. Jadi kita beribadah tuh rasa lapang hati. Kenapa jadi rasa lapang? Tahu bahwa kawabidah itu kita kan karena anugerah Allah, karena rahmat Allah, bukan karena kita. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan berdoalah engkau kepada Allah atau beribadahlah kepada Allah hal khaifin, nah tafsirnya hal keadaan hati kita takut kepada Allah. Kalau ibadah kita itu taksir, ada kekurangan sehingga Allah tolak ibadah kita. Nah itu rasa takut terus ada pada saat beribadah. Jangan merasa rasa cukup, rasa bujur, jangan. Karena memang sebagai kelemahan kita sebagai hamba itu pasti ada kekurangan. Nah, tamaan dan berharap supaya diterima. Tetap ada harap kita. Dengan harap itu maka kita memperhatikan ibadah kita supaya jangan taksir dalam ibadah kita. Terutama sembahyang 5 waktu. Rukun dan syaratnya supaya betul-betul kita penuhi. Nah, kenapa jadi kayak itu? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Dekat di sini dengan kita bukan ada masafah, bukan ada batas. Bukan ada jarak. Itu masuk karib tadi lah. Karibun. Kalau berbatas berarti ada jarak. Nah itu memang ada jarak itu jadi kita kada kau berbuat baik kalau ada jarak. Kenapa? Jadi kada ada jarak. Roh kita sebagai khalifah organ kita. Roh kita sebagai mengatur seluruh organ kita untuk selalu berbuat baik. Jadi kada ada jarak sebenarnya. Rahmat Allah itu kada ada jarak on kita. Nah, kalau kita melihat bahwa rohlah yang mengendalikan hati kita, mata kita, telinga kita, lisan kita. Maka kita dengan lapang hati, senang hati melaksanakan ibadah. Tidak ada merasa rasa berat dan terpaksa. Jikalau tiada kuasa engkau berbuat ibadah dengan suka hati itu, maka berbuat ibadah di dalam sabar. Nah, jangan tergesa-gesa. Memang kita ini diciptakan anak bercepat. Hulikal insanu min ajal. Ya kan? Nafsu kita tuh memang anak cepat segala-galanya, segera anak cepat. Nah. Saurikum ayati, ujar Allah. Nah, kalau ikan bercepat-cepat beribadah tunggu kina. Fala tastajilun. Hendaklah berbuat ibadah di dalam sabar atas barang yang engkau tidak nyaman, benci itu, yaitu kebajikan yang sangat amat banyak. Yakni kekal olehmu di dalam berbuat ibadah yang zahir dan berbuat ibadah yang batin. Dan jikalau dengan tiada suka hati sekalipun, dipaksa lah. Kalau untuk kebaikan itu harus dipaksa. Berjamaah itu dipaksa. Walaupun tantangannya banyak, hendak tulak kawan masjid berjamaah macam-macam yang datang. Wa ima di awak kita gangguannya mbah baudu sakit pulang parut. Nah, hendak batal pulang, baudu pulang. Ya macam-macam pasti ada tantangan dalam menghadapi kebajikan itu pasti. Atau tantangan itu dari manusia. Maka yang demikian itu kebajikan yang amat banyak yang tiada berbilang pahalanya itu. Seperti firman Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiru na'ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya saja disempurnakan akan pahala mereka-mereka yang sabar itu tanpa ada dikurangi sedikit pun. Tanpa ada dihisab. Artinya berbuatlah oleh kamu akan ibadat yang zahir dan ibadat yang batin. Hanya saja menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadat. Dan sabar di dalam menjauhi akan maksiat dengan beberapa pahala mereka itu yang amat banyak. Yang tiada dapat dikira-kira dengan bilangan pahala tersebut. Jadi ini seimbang lah paling tidak. Beribadat dan
berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat lahir dan batin. Nang iyanya batin itu jangan ada. Nang perlu diperhatikan karena yang dinilai oleh malaikat Allah itu batin kita. Jangan lagi rasa ada akuan kita dalam beribadah. Lebur perasaan basariah kita dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja menyempurnakan Allah Ta'ala akan orang yang sabar di dalam berbuat ibadat dan sabar di dalam menjauhi akan maksiat dengan beberapa pahala mereka itu yang amat banyak yang tiada dapat dikira-kira dengan bilangannya. Artinya mengerjakan ibadat dan menjauhi larangan lahir dan batin. Itu maksudnya yang sempurna. Dan adalah sabar itu yaitu permulaan makam. Yakni permulaan martabat orang yang salik, orang yang menuju Allah, yang menjalani akan jalan thariqat ahli sufi, seperti kata Ibnu Ruslan rahmatullah di dalam hikamnya, hikmahnya ini. Situ apa bacanya? Awalul maqamati as-sabru ala muradihi ta'ala. Wa awsatuha ar-rida bimuradihi. Wa akhiruha an takuna bimuradihi. Kata Ibnu Ruslan rahimahullah, permulaan daripada segala martabat orang yang salik yang menjalani akan jalan tarekat Ahlus Sufi itu yaitu sabar atas barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Nah, kada kehendak kita lagi kalau tak sabar apa ya janang diandaki Allah Ta'ala wan kita ketika hendak beribadat. Rasa berat, rasa jenuh itu pasti ada. Bagian tantangan dalam beribadat. Nah, itu dilawan. Karena pada saat kita salik itu bukan kehendak kita lagi. Kita labur iradah kita di dalam iradah Allah. Istilah bahasa Sufi itu pana iradah kita di dalam iradah Allah. Dan pertengahan martabat orang yang salik itu yaitu redha dengan barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Pasrah tarasnya. Redha. Artinya Allah tadi menentukan keadaan kita pada saat beribadah itu. Kadang-kadang kita syarat tahajud misalnya. Sudah berudu, sunat wudu, sunat taubat, tahajud 1 rakaat sakit parut. Sakit mana parut? Harus ke WC. Adakah reaksi hati kita? Bila ada reaksi kita, kenapa nih jadi kayak gitu? Bahaya deh. Berarti kada pasrah dengan keadaan af'al Allah pada dirinya. Itu kan bagian cobaan. Karena menurut nafsu kita berat. Jakanya tuh kehendak kita jangan ada lagi sakit. Jadi kalau melaksanakan ibadah sampai selesai sembahyang witir kayak itu kalau kehendak kita nih, tapi kadang kayak itu bagian cobaan. Apabila kita ingat bahwa parut kita ini sakit asar dari perbuatan Allah, maka pahalanya benar-benar. Silahkan masuk WC. Semuanya kita berjalan sebagai itu menilai ibadah karena kita sudah pasrah. Jadi terjadi parut sakit, ini Allah asar dari perbuatan Allah. Kayak itu kalau dihikam tuh. Sarah hikam itu pejana itu. Jangan rasa protes sama Allah Ta'ala. Karena kadang-kadang protes kita karena hendak banyak ibadah ini menurut nafsu. Kadang-kadang paham. Bahwa sakit parut tadi kadang kita menghendaki. Allah yang mencoba kita sedang beribadah. Itu makam rida namanya. Rida apa saja yang diandak Allah Ta'ala kita pada saat beribadah. Rida kita aku neja. Karena setiap yang dilakukan nang sakit atau nyaman itu semuanya nilainya ibadah. Itu yang kedua. Jadi kita kada perlu lagi sedikitkah ibadah kita kada apa-apa. Apalagi kalau napa jar Rasulullah rakaatani min arif billah abdalu
min alfi rakaatin min jahili billah. 2 rakaat orang yang kenal Allah itu lebih abdal daripada 1000 rakaat orang yang kada pinanduan Allah Ta'ala. Satu kali salam gitu sudah. Asal kita ma'rifah. Gawian yang kita gawin ini anugerah Allah bukan kita. Lapang sudah. Apalagi mun kau banyak. Pinandu pula Allah Ta'ala. Arti pinandu apa? Nang menggerakkan apa saja yang terjadi di sekujur tubuh kita, gerak dan diam itu asar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Jangan lagi kita ikut di sana, jangan. Itu yang dimaksud 2 rakaat orang yang kenal Allah lebih abdal daripada 1000 rakaat orang yang kada pinandu Allah Ta'ala. Hadis Nabi. Dalam kitab sini juga anaknya sudah lihat kita baca. Nah, kita seperti ini tujuan kita lah. Tujuan kita itu seperti itu. Supaya sasaran itu sampai ke sana. Karena dengan sebab belajar. Dengan sebab kita membaca. Itu orang yang dan pertengahan martabat orang yang salik itu yaitu redha dengan barang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia pada saat beribadat ataupun di luar beribadat. Dan akhir martabat orang yang salik itu yaitu adalah engkau berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, puncaknya berlaku dengan iradat Allah. Kayak pajak kelakuan kita itu. Iradat Allah Ta'ala yang berlaku. Iradat kita tuh kada ada taksir. Keinginan kita ini kada ada taksir. Kalau terjadi keinginan kita tuh berarti sudah didahului oleh iradat Allah. Iradat Allah itu kan terdahulu tanpa ada permulaan. Dan akhir martabat orang yang salik itu yaitu adalah engkau berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Kada ada sedikit lagi kita umpat di situ. Nah, hati kita nih goal semuanyaan kada ada lagi memandang diri kita nang berlaku. Itu amalan orang salik menuju Allah. Sehingga wusul ia kepada Allah. Arti usul ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni sekira-kira bahwa engkau lihat dengan mata hatimu itu akan segala perbuatan makhluk itu yaitu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala dan daripada iradatnya Allah Ta'ala. Jadi kudrat dan iradat ini kada mudah pisah lah. Kudrat itu kan mudah pisah. Karena nang memperlakukan kita tuh kudratnya, nang berkehendak kita tuh iradahnya. Sifat ma'ani. Dan dinamakan akan martabat yang akhir ini pada istilah ulama ahli sufi akan pana'il af'al. Nah, af'al itu nang gerak-gerik kita nih nah. Perbuatan kita nih. Jangan lagi kita akui kita. Labur perasaan pengakuan itu maka masuk kepada af'al Allah atau asar daripada fi'lullah. Nah, asar bekas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni pana segala perbuatan makhluk itu di dalam syuhud akan semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Dan dinamakan pula akan martabat yang akhir ini tauhidul af'al. Nah, artinya hanya Allah saja yang berbuat. Esak pada af'al hanya. Tapi perbuatan pada makhluk ini banyak lah. Kada kalau dihitung. Tapi sumbernya hanya satu. Ya, kita diberi kudrat juga kita diberi kemampuan juga. Tapi kita ingat bahwa kudrat kita itu sangat terbatas. Sumbernya adalah daripada sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hamba sebutkan akan bicaranya itu di dalam risalah yang bernama Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin wallahu a'lam.
Habis sudah kisah itulah. Kisah makam ridha. Faslun fi bayani tariqi fi riyadatis sibyani fi awali nusyu'ihim wa wajhi ta'dibihim wa tahsini akhlaqihim. Ini tentang tarbiyah anak. Ini suatu pasal pada menyatakan akan jalan di dalam membaikkan akan segala kelakuan kanak-kanak di dalam permulaan kejadian mereka itu. Dan menyatakan akan jalan mengajar adab kepada mereka. Dan menyatakan akan jalan membaikkan akan segala perangai mereka itu anak-anak. Ini semacam menyumpalang inilah pasalnya. Padahal tadi berbicara tentang apa? Tentang ibadah makam ridha. Tapi ini penting juga lah. Kata Imamul Ghazali rahmatullah, "I'lam anna at-tariqa fi riyadatis sibyan min ahammil umur wa awqadiha. Was-sabiyyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu at-tahir jauharatun nafisatun sajijatun khaliyatun an kulit naqsin wa suratin wa huwa qabilun likulli ma nuqisha wa ma'ilu ila kulli ma yumalu ilaih." Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya jalan di dalam membaikkan akan kelakuan kanak-kanak itu, yaitu pekerjaan yang terlebih muakkadah, yakni pekerjaan yang terlebih lazim atas orang yang mempunyai anak yang kecil itu. Artinya kada boleh tidak lazim nilah. Lazim itu bahasanya lebih kuat daripada wajib. Kada boleh tidak. Kada boleh kada dilaksanakan. Tugas kita sebagai kedua orang tua. Yaitu pekerjaan yang terlebih muakkadah, kuat, yakni pekerjaan yang terlebih lazim atas orang yang mempunyai anak yang kecil itu. Dan adalah kanak-kanak itu amanah yang ditaruhkan Allah Ta'ala kepada ibu bapanya. Dan setengah daripadanya tarbiyah, wajib atas ibu bapanya itu memeliharakan akan mereka itu daripada segala kejahatan dan daripada segala maksiat. Dan wajib menyuruh akan mereka itu anak-anak berbuat kebajikan dan berbuat segala ibadah. Dan adalah hati kanak-kanak ketika kecilnya itu amat suci, seperti permata yang amat baik. Dan adalah hati kanak-kanak itu semata-mata suci daripada tiap-tiap suratan atau tulisan, bagaikan kertas yang putih yang bersih tidak ada suratan. Dan daripada sesuatu, yaitu seperti kertas yang belum disurat dengan sesuatu. Dan yaitu menerima bagi tiap-tiap suratan, yakni menerima bagi tiap-tiap perangai, dan menerima ia bagi setiap tiap-tiap kelakuan, dan cenderung ia kepada tiap-tiap yang dicenderungkan ia kepadanya. Nah, jadi tergantung kedua orang tuanya. Apa tuh hadisnya? Tiga itulah, Majusi kah, Nasrani kah? Fa'abahu ayyuhawidanihi wa yumbashiranihi wa yunassiranihi. Nah. Kalau urusan yang tiga itu kita kada kita gin, lingkungannya sudah kayak itu, ya. Lingkungannya sudah kayak itu kondisinya. Nah. Lingkungan kita sudah kayak itu. Apalagi kedua orang tuanya memang mengarahkan seperti itu. Nah, jadi satu-satunya maka kita mulai dari
umur 1 tahun 2 tahun itu diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran atau salawat. Karena pengaruh lingkungan itu lebih cepat mempengaruhi pendengarannya. Pendengaran dan penglihatan. Karena anak cepat meniru, mengambil contoh. Yakni apabila dibiasakan akan kanak-kanak itu pada ketika kecilnya itu dengan segala pekerjaan yang kebajikan dan dengan segala kelakuan kepujian, maka segera jadi baik perangai kanak-kanak itu. Karena sudah tercetak dalam pendengarannya atau dalam perasaannya. Dan memang itu yang disuruh oleh Allah. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Maka segera jadi baik perangai kanak-kanak itu. Dan jikalau dibiasakan dengan pekerjaan yang kejahatan dan kelakuan kecelaan, maka segera jadi jahat perangai kanak-kanak itu. Kita wainnya ngalihnya apa? HP ini nah. Supaya anak-anak itu diam pintarnya kita unjuki HP. Lapang orang tuanya begawi, ya kan? Nah, padahal ini membahayakan. Membahayakannya apa? Ini kada kawal lagi anak membaca apa buku tikanya gitu betul. Buku kada kawal lagi itu sulit dah. Umur 1 tahun itu sudah bisa dah. Nah, memutar-mutar. Cepatnya luar biasa itu. Nah. Jadi wah ini ada memang pondok-pondok yang sudah menerima umur 3 tahun 4 tahun sudah ada. Lah. Mencoba mereka untuk mencari jalan keluarnya supaya jangan banyak HP ini. Jadi tergantung orang tuanya, purun kadanya kayak itu nah. Padahal kita mun kita kada memasukkan ke sana duitnya ada, purun kita tuh, purun membiarkan anak untuk tidak memahami agama. Nah, mun kita ada duitnya bagus dimasukkan ke pondok-pondok yang sudah siap umur 6 tahun. Nah, masih 3 masih ada main. Seperti pondok Ustaz Ansari kan. Nah, itu dulu. Masih 3, belum madrasah lagi sudah dia terlatih menghafal surah-surah. Nah, dan situ kada boleh HP. Boleh HP-nya itu seminggu sekali aja untuk menelpon orang tuanya. Nah, cuma tergantung pikiran kita. Karena anak-anak tuh bila kita kirim ke situ, kita kan kada sanggup. Kita sibuk mengajarkan Al-Quran kada kawal, kita sibuk. Jadi sebenarnya kalau ini itu sudah luar biasa lah. Fasilitas untuk pendidikan agama itu sudah luar biasa. Pondok tahfidz, wah ini banyak benar sudah. Kadang-kadang kita orang tua kalau matematika kada paham, itu gelisah ya. Gelisahnya luar biasa. Tapi kalau Quran kada paham biasa-biasa aja. Nah, itu kan bagian tipuan setan. Nah, bagian tipuan setan. Padahal matematika tuh banyak orang-orang kita bahari yang kada bisa berhitung, jadi bos sudah jadi bos. Kalau jadi hitungnya. Yalah. Banyaklah buta huruf. Bisa aja berhitung sudah tua. Buta huruf menulis kada bisa. Artinya itu kan kada tapi terlalu masalah kalau itu kada bisa. Tapi kalau Al-Quran agama kada bisa. Ini musibah yang besar karena dampaknya ke akhirat. Itu kita kada boleh bersabar. Kalau urusan agama kada paham, kada boleh sabar. Itu bala akhirat yang dampaknya di akhirat kita kada mendapat apa-apa. Tapi kalau bala dunia seperti kada paham urusan dunia, sabar kada apa-apa. Kada masalah sabar. Nah, karena kalau sudah ada rezekinya kawaja. Banyaknya buta huruf tuh orangnya cerdas. Ada yang kapten pangkat. Ada orang berabai kapten pangkat dijaga di sana bagian apa? Pengamanan presiden. Ada tuh. Kita punya kawan itu ada lah keluarganya yang didatanginya ke sana. Buta huruf punya kapten pangkat tentara. Nah, jadi aja bahari. Jadi kan tidak terlalu masalah. Apalagi wah inilah sudah luar biasa. Jadi yang penting agama itu. Kalau agama bagus, insya Allah akhiratnya dunianya nyaman. Itu dipastikan.
Tapi kalau dunianya bagus, kada tentu akhiratnya nyaman. Fa'in uwidal khaira wa ullimahu nasha'a alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Wa syarakahu fi sawabihi abuhu. Nah, ini luar biasa penjelasannya. Wa kullu muallimin lahu muaddibin wa in uwida syarra wa uhmila ihmalal bahaim saqiya wa halaka wa kanal wizru fi rakabatil qayyim alaihi wal walihi lahu. Ini Imam Ghazali menjelaskan tentang risiko atau tentang keuntungan orang tua yang perhatikan anaknya untuk bekerja membiasakan kebaikan, dan risiko dampak apabila tidak memperhatikan untuk melakukan kebaikan sehingga terbiasa anak itu membuat kejahatan karena orang tuanya tidak memperhatikan. Artinya maka jikalau dibiasakan adat kanak-kanak akan berbuat kebajikan dan diajari dia akan segala perangai yang baik, niscaya jadi ia beradat akan yang demikian itu kebaikan. Dan adalah jadi bersifat atas yang demikian itu sampai kepada besarnya. Dan adalah ia dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Kalau soal urusan agama itu dimilikinya, itu pasti dunia didapatnya karena ia berada di dunia. Tapi kalau dunia meluluh, kita belum berada di akhirat. Tantangan dunia itu orang alim kadang-kadang bisa tertangkap. Jadi kadang jaminan berbaik mudah menteri agama tertangkap. Nah, artinya orang yang ahli ilmu bisa saja korban yang akhirnya ilmunya tidak ada bermanfaat. Itu kalau semata-mata dunia. Jadi ilmu ini kadang-kadang diulah jaminan kalau kita berkecimpung di dunia semata-mata. Karena ada jaminan. Sampai kan? Sampai kan? Ya, kita ulang lagi nak. Mudah-mudahan yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita terutama beramal tadi kita 3 tingkatan yang kita selalu pasrah dengan apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita beribadah, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan apa yang sudah diketahui, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.